Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan aku Siti Nurhaliza, mahasiswa semester 4 Fakultas Psikologi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamzah. Kali ini aku mau sharing tentang amalan atau ikhlas yang rahasia. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beriman kepada Allah dalam keadaan ikhlas dan hanya semata-mata untuk agama Allah. Di dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama amalu binniyat, wa innama likul mirin ma nawat." Sesungguhnya semua amalan itu, semua perbuatan, semua ibadah tergantung kepada niat. Dan sesungguhnya seorang diberikan balasan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Dalam hadis yang lain, Nabi juga bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian, Allah tidak melihat kepada perbuatan kalian, Allah tidak melihat kepada harta kalian, tetapi Allah melihat ke dalam hati kalian. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang barusan kita dengar, semuanya menjelaskan kepada kita tentang pentingnya ikhlas dalam beramal, karena ikhlas itu bisa dikatakan sebagai nyawanya dari amal soleh. Amal soleh yang tidak dibarengi dengan keikhlasan seperti jasad tanpa nyawa, maka dia disebut sebagai mayit. Orang yang mati dan tidak memberikan manfaat dan tidak juga memberikan mudarat, tidak bernilai. Begitu juga dengan teknologi yang kita miliki. Perangkat yang bagus, tapi kalau tidak ada software, tidak ada datanya, maka tidak bernilai. Misalnya kita mengalami musibah, handphone kita rusak, laptop kita rusak, memang kita sedih karena perangkatnya handphonenya itu, fisiknya rusak, tapi apa yang paling kita sedihkan teman-teman? Yang kita paling sedih itu rasa kehilangan apa yang paling besar, ketika file-file berharga kita tuh hilang, rusak. Bukan hanya handphonenya, kalau handphonenya kita juga bisa beli lagi ya teman-teman, tapi kalau misalnya data-data yang hilang kan itu mau gimana, kita juga nggak bisa beli. Allah tidak melihat perangkatnya, Allah tidak melihat packagingnya, Allah tidak melihat casingnya, tetapi Allah melihat datanya yang ada di dalam perangkat tersebut. Kalau kita analogikan dengan perangkat ataupun handphone, maka niat ikhlas itu menjadi syarat yang sangat penting dalam kita beramal soleh. Bisa saja beramal dengan amal yang luar biasa sampai membuat malaikat merasa cemburu, tetapi kalau niatnya melenceng, maka amalannya sama sekali tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita belajar tentang ikhlas agar amal kita diterima oleh Allah dan Allah membalas kita dengan pahala ataupun jasa balasan itu tergantung niat, bukan tergantung amalan yang ada. Orang beramal dengan amalan kecil tetapi karena niatnya semata-mata hanya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah membalas niatnya. Bahkan orang yang ketika keliru dia lupa tetapi niatnya memang benar-benar karena Allah, maka Allah memberikan dia balasan seperti niatnya, bukan seperti amalan. Bagaimana cara kita belajar ikhlas? Teman-teman, salah satu di antara cara belajar ikhlas itu adalah dengan hajar memperbanyak amal, karena masalah itu ada dua, ada setiran dan ada mungkin saat ini banyak sekali yang menampilkan amalan-amalan kita kepada makhluk, pada manusia. Kayak kita misalnya posting kita di Instastory, di story kita update status, kita sampaikan kepada teman-teman, kita ceritakan ke orang banyak, kita lakukan di depan orang yang melihat kita. Ini adalah orang yang amalan-amalan yang tampak. Amalan ini baik, tapi tidak melatih keikhlasan. Ketika kita nggak belajar ikhlas tadi, luar biasa, bisa saja rusak dan tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk belajar ikhlas itu coba kita belajar menikmati amalan rahasia. Amalan rahasia ini adalah kuncinya ikhlas yang luar biasa. Menikmati amal rahasia, apa sih amalan rahasia itu? Amal rahasia yang tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah. Amalan yang bahkan mungkin orang terdekat dengan kita nggak tahu gitu. Jadi cuman Allah. Kemudian amalan yang kita lakukan secara diam-diam. Udah berapa lama kah kita melakukan kebaikan secara rahasia?
biar Allah aja yang tahu kita sama sekali nggak ingin melihat atau bahkan kita merasa sedih ketika ada orang yang tahu. Kita merasa kayak aduh ini bukan amalan nih, soalnya orang lain tahu kita melakukan amalan tersebut. Disitulah kita belajar ikhlas. Tanyakan kepada diri kita berapa banyak amal yang kita lakukan secara diam-diam, berapa banyak, berapa lama, dan disitulah kita belajar kalau kita udah bisa menikmati amalnya hanya kita tunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak amalan zikir, sholat, tilawah, sedekah, kita lakukan dalam waktu yang lama dan kita tetap menjaga daripada manusia kita termasuk orang yang mukhlisin lahuddin, orang yang seperti ini tidak mudah digoda oleh setan. Makanya setan mengatakan kecuali hambamu yang ikhlas, itu sulit sekali untuk digoda oleh setan. Dia susah digoda untuk dibandingkan oleh pria sombong, besar kepala, bangga diri. Cuman gak bisa, kenapa? Karena amalan rahasia antar dia dengan Allah saja. Dan ada beberapa kalimat dari ulama, orang yang beramal tetapi tidak ikhlas itu ibarat seorang musafir yang mengisi bawaannya dengan pasir dan batu. Itu tidak bermanfaat bagi dia, hanya memberikan punggungnya itu rasa pegel aja. Jadi orang yang beramal tetapi tidak ikhlas, kita beramal capek-capek tapi tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman Khalifah Harun al-Rashid disebut bahwa di antara prajurit harus para mujahid, para tentara, para pembela negara di antara kerajaan-kerajaan itu adalah prajurit yang kalau kita sebut itu sebagai pasukan khusus, Kopassus gitu, yang berjumlah 20.000 orang. Kenapa mereka disebut pasukan khusus? Itu bukan hanya karena mereka ahli, bukan karena mereka disebut pasukan khusus, tapi mereka itu sangat luar biasa teman-teman. Di zaman Harun al-Rashid ini disebut sebagai pasukan khusus. Pertama, mereka tidak tercatat dalam catatan para prajurit secara resmi. Kenapa tidak dicatat? Agar tidak diketahui oleh siapapun. Yang kedua, mereka tidak pernah mengambil gaji mereka, hanya mereka karena mengikhlaskan semua perjuangan mereka untuk diketahui oleh Allah saja dan mendapatkan jasa balasan hanya dari Allah saja. Dan mereka beramal tidak ingin diketahui oleh siapapun, oleh rakyat kaum muslim, dan mereka tidak pernah mengambil gajinya. Yang terakhir ada 3 ciri-ciri orang yang ikhlas. Yang pertama, ikhlas itu takut terkenal, takut diketahui oleh orang, takut dibicarakan orang, takut dipuji orang. Kita kadang-kadang kecewa kalau ada kebaikan kita yang nggak dihargai oleh orang lain gitu. Yang ikhlas justru takut ketika kita merasa kecewa ketika amal baik kita itu tidak dipuji, dan justru takut dipuji, bahkan dia menangis ketika dipuji. Kita kadang-kadang rasanya kecewa gitu ketika ada yang kita lakukan itu kayak misalnya luar biasa banget menurut kita, tapi nggak diketahui oleh orang banyak. Dan yang terakhir itu orang yang ikhlas tidak terlalu perhatian dengan hasilnya. Jadi ada orang nih yang ketika dia beribadah, berdoa, kemudian hidupnya tidak semakin membaik, kerjanya tidak semakin sukses gitu ya, karirnya tidak semakin melejit, dia kecewa dengan ibadahnya. Dia bertanya kepada Allah, ya Allah, kurang apa lagi saya? Seolah Allah itu gak menghargai gitu kebaikannya dia, ibadahnya dia. Ini bukan orang yang ikhlas nih teman-teman. Beribadah kepada Allah tidak mengharapkan kebaikan di sisi Allah, tapi hasil yang didapatkan dalam kehidupan dunia tidak akan mempengaruhi semangat ibadahnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ikhlas digunakan dalam semua amal ibadah, amal soleh kita. Catat, cara belajar ikhlas salah satunya adalah dalam menikmati ibadah. Kalau kita melakukan ibadah yang ikhlas itu ibarat kita kayak menikmati ibadah haji akbar, jadi rasanya nikmat banget. Semoga kita dalam salah satu hamba Allah yang seperti itu ya teman-teman. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.